Oh Persija, oh Persija, oh Persija is wonderful. Sportivitas, rivalitas, sudah jadi identitas. Apa yang kita tidak ingin orang lain perbuat kepada kita, maka jangan perbuat itu kepada orang lain. Karena selalu saya bilang, kekerasan dan kekasaran tidak pernah merupakan bagian dari solusi, tapi selalu bagian dari persoalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekerasan dan kekasaran tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi justru menciptakan masalah yang lebih parah lagi. Ya, hari-hari ini kalau kita mau jujur, rumah tangga kita, pelayanan kita, organisasi kita seringkali sedang dipenuhi orang-orang yang luka hati. Kenapa dia luka hati? Saya catat di sini karena diperlakukan dengan kekerasan dan kekasaran. Bu, tanpa kau sadari banyak suami luka hati. Karena sebagai istri kau memperlakukan suamimu dengan kekerasan dan kekasaran. Pak, istrimu luka hati. Karena kau perlakukan dengan kekerasan dan kekasaran. Betul. Mungkin suamimu salah, Bu. Betul, istrimu mungkin salah. Tapi kekerasan dan kekasaran bukan bagian dari solusi. Bukan juga bagian dari teguran, bukan juga bagian dari nasihat. Tapi bagian dari strategi iblis untuk mengacaukan dan menghancurkan hubungan yang manis. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita pakai hikmat Tuhan. Kita tidak mau pakai roh dunia, kita tidak mau pakai cara-cara dunia, kita anak Tuhan Yesus. Kita tidak menerima roh dunia kata Alkitab, tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Artinya kita tidak pakai cara-cara dan strategi-strategi duniawi. Tapi kita pakai cara-cara rohani. Cara-cara dari Kristus. Dan Kristus tidak pernah mengajarkan kekerasan dan kekasaran. Kepada wanita yang tertangkap basah berbuat zina, diseret, diperlakukan kasar. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang, jangan buat dosa lagi. Yesus tidak mengerjakan kekerasan dan kekasaran. Bahkan ketika dia diperlakukan secara tidak beres sekalipun, dia berkata apa? Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kekerasan dan kekasaran bukan cara Kristus. Saudara-saudara yang setuju ketik di live chat saudara, kekerasan dan kekasaran bukan cara Kristus. Cara Kristus selalu penuh kasih, penuh damai. Cara Kristus selalu menuntun pada hikmat dan pemulihan. Nah, makanya saya catat di sini, dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang luka hati karena diperlakukan dengan kekerasan dan kekasaran. Adapun saya pelajari, kenapa orang sekarang makin mudah dikuasai oleh kekerasan dan kekasaran. Ini setelah menatap saya hari ini bertanya, pendeta, kan orang sekarang sebetulnya lebih berpendidikan. Kan orang sekarang sebetulnya lebih mengerti tata krama. Tapi kenapa orang sekarang kok mudah sekali bentakan, makian, kekerasan, kekasaran menjadi biasa, persoalan kecil saja. Saling bentak, saling maki. Kenapa itu terjadi? Nah, saya coba pelajari. Yang pertama, karena adanya stres yang berkepanjangan. Suami yang stres, susah mengendalikan diri. Istri yang stres, susah mengendalikan diri. Anak-anak muda yang stres, susah mengendalikan diri. Karena itu berita firman Tuhan hari ini sangat tegas. Jangan melakukan kekerasan dan kekasaran. Itu bukan cara Tuhan, itu cara setan. Dan kalau saudara menatap saya dan berkata, oh kalau gitu suami saya kerasukan setan, istri saya kerasukan setan, orang tua saya kerasukan setan, pemimpin-pemimpin kami kerasukan setan. Ini yang saya mau ingatkan. Kepada suami, istri, orang tua, mertua yang melakukan kekerasan. Saya mau ingatkan, itu bukan cara Tuhan, itu cara setan. Tapi kepada saudara yang diperlakukan secara keras dan kasar. Sebagai rekan dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan. Belajarlah tegak, belajarlah teguh, belajarlah tegak. Tetapi juga kenakan belas kasihan. Jangan balas kekerasan dengan kebencian, jangan balas kekasaran dengan kepahitan. Tapi ini yang saya mau ingatkan, buka hati, serahkan pada Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan kau mulai ingat, wah, saya mau belajar mengerti. Karena mungkin dia sedang dalam stres yang berat. Karena hanya orang stres yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Orang dengan pikiran normal, orang dengan pikiran waras selalu akan coba menjadi berkat. Dan memohon hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi juga buat saudara yang gampang melakukan kekerasan dan kekasaran karena saudara stres. Jangan jadikan itu alasan pembenaran. Tapi justru jadikan itu kesadaran untuk berkata, wah ya saya mulai stres tinggi. Karena itu saya serahkan pada Tuhan. Saya belajar calm. Dan waktu saya sedang stres, saya jangan mengucapkan perkataan, jangan melakukan tindakan. Waktu saya stres, saya masuk kamar, saya deal with God terlebih dahulu. Saya beresin sama Tuhan, Bu. Saya serahkan segala stres saya. Sehingga saya tenang dan saya dapat berkata, aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa orang hari-hari ini mudah dikuasai oleh kekerasan dan kekasaran. Padahal dia kenal Tuhan. Yang kedua saya pelajari, karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin dia tahu Tuhan dari kata orang seperti Ayub bilang.
Tadinya aku mengenal engkau dari kata orang saja. Tapi sekarang mataku sendiri memandang kemuliaannya. Makanya Daud berkata, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Artinya kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kekristenan bukan sekedar agama yang perlu dipelajari. Tetapi kekristenan adalah hubungan yang manis yang harus kita nikmati. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Karena dia merasakan kasih Tuhan. Dia merasakan kehangatan jamahan Tuhan. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga dia berjuang, Tuhan, biarkan hidupku ini makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang mungkin hanya beragama Kristen, hari ini saya tawarkan, mari alami perjumpaan dengan Kristus. Karena dengan perjumpaan dengan Kristus, hati kita dilembutkan, pikiran kita diteduhkan, dan semangat kita diarahkan untuk senantiasa menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa ada banyak orang meskipun beragama tetapi melakukan tindakan kekerasan dan kekasaran. Yang ketiga saya pelajari, karena memiliki prinsip, saya bertindak sesuai dengan bagaimana dulu saya diperlakukan. Ya kan banyak orang bilang begitu kan, kalau orang baik sama saya baik. Tapi kalau orang itu jahat sama saya, oh dia belum kenal siapa saya. Nah ini saya bilang Kristen bunglon. Dia bertindak sejauh lingkungannya. Kalau lingkungannya hijau dia jadi hijau, lingkungannya biru dia jadi biru, lingkungannya merah dia jadi merah. Ini kan repot saudara-saudara. Hidup Kristen gak bisa begitu. Hidup Kristen adalah saya menunjukkan citra Kristus dalam kehidupan saya. Walaupun saya pernah diperlakukan keras dan kasar, tapi saya belajar bahwa diperlakukan keras dan kasar itu menyakitkan. Karena itu saya tidak boleh melakukan itu. Amin. Mungkin saudara korban kekerasan. Mungkin saudara korban kekasaran. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, itu bukan jalan Tuhan. Itu cara setan untuk menanamkan kepahitan dan kebencian. Karena itu mari hari ini kita sadar. Walaupun saya diperlakukan keras dan kasar. Kalau ada saudara yang pernah diperlakukan keras dan kasar, pagi ini saat yang terbaik untuk melepaskan pengampunan. Dan bilang, Tuhan, biarlah yang bangkit dari hidupku tetap kasih, damai, sejahtera, sukacita. Dan kehangatan cinta Tuhan. Oh haleluya. Dan selanjutnya saya pelajari kenapa ada orang beragama, percaya Yesus tapi masih dalam kekerasan, kekasaran. Karena kita tidak menyadari prinsip kasih Tuhan. Prinsip kasih Tuhan apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya jelas. Bukan hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas setiap kejahatan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku, sekarang di depan saudara ada dua jalan. Saudara mau pakai jalan dunia atau jalan Tuhan? Kalau saudara pakai jalan dunia, saya beri nama ke orang duniawi. Tapi kalau engkau ambil jalan Tuhan, yang mungkin kelihatan lebih berat, tetapi engkau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Yang setuju sama saya ketika live chat saudara, saya anak Tuhan. Gilbert nih kadang-kadang suka kasih kerjaan nih pagi-pagi. Loh kita kan perlu deklarasikan, kan saya percaya. Apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Jadi kita mau tanamkan dalam roh kita, saya anak Tuhan. Amin. Ayo ketika live chat saudara, saya anak Tuhan. Makanya saya bilang kan doa pagi, semangat pagi ini seperti kayak cell group kita gitu ya kan. Walaupun kita gak kumpul di tempat, tapi setiap sudah interaktif gitu. Saya mau ada saatnya sudah mengucapkan sesuatu, ada saatnya sudah mengetik sesuatu. Dan kalau sudah ada pertanyaan, ada kesaksian, sudah bisa sampaikan kepada kami. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan sungguh. Komunitas kita ini, komunitas yang hangat, yang bertumbuh. Dan yang senantiasa semakin hari semakin bisa serupa dengan Kristus. Bayangkan, tiap hari loh kita kumpul. Ya tapi kan hari Minggu, kalau hari Minggu ada ibadah paginya. Jam 6 pagi toh, ya kan waktu Indonesia bagian Barat. Berarti Indonesia Tengah jam 7 dan Indonesia Timur jam 8 saudara. Ya kan? Jadi setiap hari praktis kita ketemu. Kalau masih juga gak berubah-berubah. Kita bilang kebangatan saudara. Ya kan? Jadi jelas ya, ada 4 alasan kenapa orang sudah beragama masih hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Yang pertama karena adanya stres yang berkepanjangan. Yang kedua, karena belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, karena memiliki prinsip saya bertindak sesuai dengan bagaimana dulu saya diperlakukan. Nah itu gak bisa, itu namanya trauma. Dan yang keempat, karena kita tidak menyadari prinsip kasih Tuhan. Prinsip kasih Tuhan bukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau seorang tampar pipi kirimu, berikan juga kepada pipi kananmu. Kita bukan hanya tidak membalas yang jahat, yang baik. Kita bukannya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kita membalas segala kebaikan ketika kita diperlakukan jahat sekalipun. Haleluya. Nah, kesimpulan saya selanjutnya begini. Adapun ada 4 kebenaran tentang kekerasan dan kekasaran yang perlu kita sadari. Yang pertama saya pelajari, kekerasan dan kekasaran tidak menyelesaikan masalah. Makanya tadi saya tekankan, kekerasan dan kekasaran bukan bagian dari solusi. Dan tidak pernah mendatangkan solusi. Kekerasan dan kekasaran hanya menimbulkan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, serta kedendaman. Makanya saya berani katakan, kekerasan dan kekasaran bukan jalan Tuhan. Tapi jalan setan yang kemudian ujung-ujungnya menghancurkan. Yang kedua saya pelajari, orang yang menabur dalam kekerasan dan kekasaran akan kembali menuai kekerasan dan kekasaran. Alkitab bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Suami yang suka kasar sama istrinya,
istri yang suka kasar sama suaminya, orang tua yang suka keras dan kasar pada anaknya, itu pun dia akan berputar. Makanya ayat ini bilang, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran akan menerima balasannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang yang suka menumpahkan kemarahan dengan kekerasan dan kekasaran. Belajar jadi orang yang dewasa sedikit. Kuasai diri, kata Alkitab, jadi tenang. Jangan pernah bilang, saya memang orang yang begini mau diapain. Bertobat. Berarti masih ada roh setan dalam diri saudara. Yang suka memaki, menghina, menyakiti hati orang. Bukankah kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, tugas kita memberkati, membawa damai, dan memuliakan Kristus. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Jadi ingat yang pertama, kekerasan dan kekasaran tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, orang yang menabur dalam kekerasan dan kekasaran akan menuai kekerasan dan kekasaran. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran akan dijauhkan orang serta disumpahi banyak orang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran akan dijauhi orang. Jangan bilang, wah semua orang gak beres, semua orang ngecewain saya, semua orang nyakitin saya, semua orang meninggalkan saya. Bercerminlah. Jangan-jangan engkau seorang yang keras dan kasar. Engkau orang yang gak pernah sadar. Udah maki orang, udah nyakitin hati orang. Terus selalu tanya, salah saya di mana? Waduh, selalu saya bilang, orang yang melakukan kesalahan lalu bertanya, salah saya di mana? Itu orang saya sebut sudah kebal. Karena kalau kita buat kesalahan harusnya cepat kita sadar, wah ini salah. Dan kesalahan hanya bisa dibereskan dengan pertobatan. Bukan dengan pembenaran diri sampai salah saya di mana? Padahal tanpa disadari dia sudah maki orang, menghina orang, hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Nah, saya pelajari, coba lihat dalam Mazmur 137 ayat 9. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudaraku, bukankah ini sebuah sumpah? Bukankah ini sebuah kutuk? Makanya saya bilang, orang-orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran, sorry untuk ingatkan ini, pagi ini kau harus bertobat. Dan kalau saya ngomong ini karena saya sayang sama saudara. Karena orang-orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran dijauhi orang. Disumpahin orang, dikutukin orang. Kau bukan hanya makan nasi, makan kutuk saudara. Tapi orang-orang yang hidup dalam kelembutan, orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, selalu akan disayang. Dan akan didoakan banyak orang. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya, yang pertama, ada 4 kebenaran tentang kekerasan dan kekasaran. Yang pertama, kekerasan dan kekasaran tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, orang yang menabur dalam kekerasan dan kekasaran akan menuai kekerasan dan kekasaran juga. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran akan dijauhi orang, akan disumpahin orang, akan dikutuki orang. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang-orang yang hidup dalam kekerasan dan kekasaran, ujungnya tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Sementara Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Boleh gak mulai hari ini bertobat? Boleh gak mulai hari ini berseru kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ingatkan aku. Aku gak mau hidup dalam kekerasan dan kekasaran. Aku mau hidup dalam kasih. Aku mau membawa damai. Aku mau menghadirkan sukacita dimanapun Tuhan tempatkan aku. Saatnya saya berdoa buat saudara. Pertama-tama, saya mau berdoa saudara-saudara yang diperlakukan secara keras dan kasar. Mungkin orang tuamu terbiasa membentak engkau. Mungkin suamimu terbiasa memaki, menghina engkau. Mungkin istrimu terbiasa merendahkan engkau, bicara seenaknya kepadamu. Dan kau mungkin korban sehingga tanpa kau sadari kau juga jadi orang yang keras dan kasar. Atau mungkin kau jadi orang yang terluka. Kau menjadi orang yang minder, kau menjadi orang yang tertekan. Lalu Yohanes sudah berkata, di dalam nama Yesus, aku mau lepaskan pengampunan buat setiap orang yang memperlakukan keras dan kasar kepada aku. Sorry untuk bilang ini, Bapak, Ibu, adik-adik muda yang saya sayang. Ini satu-satunya jalan kau lepas dari lingkaran setan ini. Yaitu ketika kau melepaskan pengampunan. Dan kalau kau siap, kau diperlakukan secara keras dan kasar. Dan kau pagi ini siap melepaskan pengampunan, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapak, dalam nama Yesus. Hari ini secara khusus sama berdoa buat korban dari mereka yang diperlakukan secara keras dan kasar. Kalau ada luka, dalam nama Yesus cabut. Kalau ada kepahitan, ada kedendaman, ada kebencian sehingga merubah perilaku kami. Tanpa kami sadar, kami juga jadi keras dan kasar. Atau sebaliknya kami jadi orang-orang yang minder, kami jadi orang-orang yang tertekan. Bapak mau berdoa dalam nama Yesus. Ada kasih, ada pengampunan. Sehingga kami melepaskan pengampunan sekarang. Kami tidak mau tinggal dalam lingkaran setan, kekerasan, kekasaran ini. Tapi hari ini kami katakan dalam nama Yesus kami mengampuni. Berikan kasih, berikan pengampunan, berikan kekuatan buat kami untuk belajar menerima orang lain. Dan mengucapkan berkat buat setiap orang di dalam nama Yesus. Lepas segala kepahitan, ketertekanan, akibat kekerasan, kekasaran ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin sadar atau mungkin gak sadar. Tapi tanpa kau sadari, kau adalah seorang yang kasar.
Engkau pikir engkau disiplin. Disiplin gak harus kasar. Gak harus dengan kekerasan. Engkau bisa lakukan disiplin dengan kasih. Ya tapi dia salah. Orang yang keras dan kasar akan selalu menemukan alasan pembenar. Yang kau butuhkan bukan alasan pembenar. Yang kau butuhkan adalah pertobatan dengan hati yang hancur. Karena Alkitab bilang berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita ada di muka bumi untuk menyatakan kasih Tuhan, hikmat Tuhan, dan kehangatan cintanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Aba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Karena mungkin selama ini kami memperlakukan orang lain dengan kasar. Baik kami yang sadar maupun kami yang tidak sadar. Kalau ini adalah akibat ikatan setan yang membelenggu karena kami pernah diperlakukan kasar. Bapa, dalam nama Yesus lepaskan belenggu ini. Mulai hari ini tolong Tuhan, biar kasih Tuhan memenuhi hati kami, kasih Tuhan memenuhi jiwa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam hikmat, hidup dalam kasih di dalam nama Yesus. Lepas segala ikatan kekerasan dan kekasaran. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.